Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik santri sekalian, kali ini kita masuk di materi dulu, baru setelah ini saya kasih PR untuk menghafalkan wazan. Kita lihat di halaman 110, sifat musyabbaha. Sifat musyabbaha, dan saya singgung tentang isim alat. Ya, silakan ada yang baca. Materi-materi sekarang agak singkat, makanya saya agak mepet-mepet. Monggo dibaca. Sifat musyabbaha dan isim alat. Silakan santri bisa resen. Silakan Ibu Yani bisa dibuka mikrofonnya. Bismillah. Sifat musabbahah dan isim alat. Sifat musabbahah as-sifatul musabbahatu dari fi'il sulasi lazim. Minal fi'ilis sulasi lazimi. Artinya as-sulasi 3 huruf asli dan al-lazimi tidak butuh objek. Contoh wazan dan mauzunnya hasanun karimun. Dari wazan fa'ula yaf'ulu menjadi hasuna yahsunu. Isim alat ismul alati menunjukkan alat. Isim ini berasal dari fi'il sulasi muta'addi. Minal fi'ilis sulasil muta'addi. Artinya as-sulasi 3 huruf asli dan al-muta'addi butuh objek. Contoh wazan dan mauzunnya miftahun fa'ala yaf'ulu fataha yaftahu. Jadi isim alat hanya ditemukan pada fi'il sulasi. Nah, sebelumnya kita bagi dulu santri. Fi'il jadi 2. Walaupun ini pernah kita singgung ya. Fi'il menjadi 2. Ada sulasi, ada lazim. Lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Oke. Apa bedanya santri? Apa bedanya? Coba kasih, kalau saya bilang tanya, ada yang buka sound dong. Ya. Apa bedanya? Ada yang butuh objek, ada yang tidak. Yang mana yang butuh objek? Muta'addi. Lazim tidak butuh objek. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, saya lari. Lazim apa muta'addi? Lazim. Saya memukul dia. Muta'addi. Gitu ya. Baik. Nah, di sini gunanya santri sekalian, kalau sifat musyabbaha ini pada fi'il sulasi lazim. Ingat, lazim. Makanya tadi saya bedakan tuh. Sedangkan isim alat itu pada fi'il sulasi muta'addi. Tuh. Nah, tapi ada pelajaran penting di sini. Tadi saya baru pelajari tentang fi'il ini ya, lazim, yang di sini ada sifat musyabbaha. Ini saya bacakan di sini. Sifat musyabbaha itu kata sifat yang diambil dari fi'il lazim. Sama ya tadi ya. Kalau dalam bahasa kita itu kata kerja intransitif.
yang digunakan untuk menunjukkan makna tetap pada suatu yang disifati. Jadi ada faedah dari sisi makna di sini santri. Coba dicatat, ini maknanya tetap. Makna tetap pada suatu yang disifati. Makna tetap pada sesuatu yang disifati. Tadi ada hasanun karimun, hasanun karimun. Tuh. Tuh ya, ada hasan, ada karim. Tuh. Tapi ada juga sifat musyabbaha, kalau tadi dari fi'il lazim, ada juga sebagian dari fi'il muta'addi. Ada yang sebut kata alim, maha mengetahui, itu masuk dalam sifat musyabbaha juga. Intinya sifat musyabbaha itu pengaruhnya maknanya tetap. Ya, maknanya tetap. Nah, sekarang sifat musyabbaha ini kalau kita perhatikan dia nanti hampir sama dengan isim fa'il tapi beda. Di sini saya ada temukan pembahasan perbedaan antara sifat musyabbaha dan isim fa'il. Coba lihat di sini ya. Ada sifat musyabbaha, ada isim apa? Fa'il. Nah, dari sisi makna, saya bedakan sekarang di sini santri, coba perhatikan. Tadi kalau kita sifat musyabbaha itu, maaf, coba ya. Kalau sifat musyabbaha tadi kan contohnya hasanun ya tadi ya. Hasanun, karimun. Sedangkan kalau isim fa'il misalnya contohnya katibun, kan dari fi'il sulas ini. Oke. Dharibun. Oke. Lihat sini santri. Nah, dari sisi makna, kalau isim fa'il itu maknanya berulang. Dari sisi makna ini maknanya berulang. Sedangkan makna berulang atau terus diperbarui. Sedangkan sifat musyabbaha itu maknanya tetap dan melekat. Berarti yang ini tidak tetap nih maknanya nih. Tidak tetap. Jadi kalau saya bilang, oh dia itu katib. Belum tentu seumur hidupnya dia jadi katib, penulis. Tapi kalau saya bilang dia itu Hasan, dia itu Karim. Ya. Seperti yang Nabi SAW sebutkan tentang Nabi Yusuf, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Ya. Dan Nabi Yusuf itu mulai dari Nabi Ibrahim, turunannya Ishak, baru kemudian Yakub, baru kemudian Yusuf. Semuanya disebut Karim. Berarti sifat yang tetap melekat ada terus. Melekat dia. Sedangkan kalau kita pakai isim fa'il itu tidak tetap. Dari sisi waktu, isim fa'il ini terjadi pada salah satu dimensi waktu saja, masa lalu, sekarang, atau akan datang. Sedangkan sifat musyabbaha, maknanya terus-menerus ada setiap waktu. Sini ya, saya tambahkan kalau sifat musyabbaha itu maknanya terus-menerus ada. Sedangkan pada isim fa'il, pada salah satu dimensi waktu saja.
Lalu sekarang akan datang. Nah, yang kita perlu tahu dari sisi makna ini yang dalam sekali berarti di sini nih. Saya senang kalau pelajari nahwu maupun sorob, kita tidak hanya mempelajari teorinya, tapi ada kandungan-kandungan makna, karena nantinya kita terapkan ketika kita memahami Al-Quran. Ya, ketika kita memahami Al-Quran, kita mudah nanti di sini. Oke, kalau dari sisi pembentukan tadi kan, kalau sifat musyabbahat dari fiil lazim. Oke, kalau isim fa'il dari fiil muta'addi juga ada dari fiil lazim. Oke, gitu ya, tadi sudah diterangkan, sudah disinggung. Baik, ini dua hal, tolong perhatikan baik-baik. Kalau tadi saya lihat ada beberapa contoh misalnya dalam Al-Quran. Misalnya laisa 'alal a'ma haraju walal 'alal a'raji haraju walal 'alal maridi haraj. Tidak pada yang buta itu kesulitan, tidak pada yang a'raj juga kesulitan, tidak pada yang marid yang sakit juga kesulitan. Situ ada a'ma dan ada marid. Ya, ada a'ma, ada marid. Juga termasuk di sini kalau kata al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat. Sifat musyabbahah itu misalnya pakai kata khabis. 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 Artinya perempuan yang jelek untuk laki-laki yang jelek, laki-laki yang jelek untuk perempuan yang jelek. Pakai kata khabis. Khabis berarti menunjukkan sifat yang tetap terus-menerus ada. Maka hati-hati kalau punya pasangan, ya punya sifat kayak gitu. Kalau dia punya sifat terus-menerus seperti itu, maka akan mempengaruhi pasangannya di situ. Karena kalau kita sebut dengan khabis, ini sifat yang terus-menerus ada, melekat. Beda dengan kalau kita pakai isim fa'il. Oke, ini salah satu pelajaran sini ya. Sedangkan isim alam tadi mudah, dia dari fi'il sulasi memang yang muta'addi. Ya, dia muta'addi berarti butuh objek. Contoh miftah. Baik, sekarang santri coba balik ke hafalan wazan. Semuanya sudah pada setor belum? Sudah pada setor yang wazan fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ilu sudah? Sudah. Oke, baik. Sudah, Ustaz. Sekarang semuanya perhatikan wazan ini. Yang berikutnya lagi 3 dan 4. Sama mauzunnya. Oke, 3 dan 4 ya. Setor untuk kali ini fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Lihat perubahannya lagi pada ain fi'ilnya nih. Fa'ala yaf'alu. Dan fa'ila yaf'alu. Wah, saya baca, nanti ada yang coba untuk ulang wazannya dan mauzunnya. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Lihat halaman selanjutnya. If'al la taf'al. Ini lihat berubah ya. If'al la taf'al. Maf'alun maf'alun mif'alun. Sama dengan miftahun tadi. Fu'ila yuf'alu. Baik, saya ulang ya. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Oke, sekarang mauzunnya fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Tadi kan sudah ada kata miftah kan? Futiha yuftahu.
Saya ulang. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah. Maftahun maftahun miftahun. Futiha yuftahu. Ayo santri, ada yang coba wazan fa'ala yaf'alu. Monggo. Azalia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al. Maf'alun maf'alun. Mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Oke, ulang lagi wazannya, ulang lagi, ulang. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan. Wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Oke, sekarang mauzunnya fataha yaftahu. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun Iftah. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun futiha yuftahu. Ulang lagi coba fataha yaftahu, ulang lagi. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun futiha yuftahu. Oke, nanti kita coba dengan mauzun yang lainnya. Baik, cukup Azali, Allah barik fiik. Sekarang yang keempat. Ini pekan ini insya Allah kita sudah 6 wazan nih. Ya, 6 wazan tapi dia masih sulasi semuanya ini yang kita pelajari pekan ini ya. Jadi nanti setoran 6 wazan. Baik, sekarang lihat fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al. Sama ya. La taf'al. Maf'alun maf'alun. Nah, terus di sini dikatakan tidak ada isim ala. Catatan pada wazan keempat. Yaf'alu. Ya, fa'ila yaf'alu. Tidak ada isim alat. Jadi if'al la taf'al maf'alun maf'alun fu'ila yuf'alu. Saya ulang, lihat. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. Isim zaman isim akan ada. Fu'ila yuf'alu. Saya ulang. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun fu'ila yuf'alu. Sekarang alima, mengetahui. Ya'lamu fil mudhari'nya. Alima ya'lamu ilman. Nah itu kan tidak ikut wazan fa'lan tuh. Alima ya'lamu ilman. Maka masdarnya sekali lagi kalau fi'il sulati mujarrad, kita sebutkan masdarnya. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa huwa alimun wa dzaka ma'lumun. I'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Ulima yu'lamu. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa huwa alimun wa dzaka ma'lumun ma'lumun. I'lam la ta'lam. I'lam la ta'lam. Ini ya, ini kasih sukun nih. Maaf, sukun ya. I'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Ulima yu'lamu. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa huwa alimun wa dzaka ma'lumun. I'lam la ta'lam. Ma'lamun ma'lamun ulima yu'lamu. Baik, ada santri yang coba lagi satu. Silakan. Silakan. Silakan Ibu Nila bisa dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun fu'ila yuf'alu. Ulang coba. Fa'ila
fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun fu'ila yuf'alu. Oke, sekarang mauzunnya alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ulima yu'malu ulima yu'lamu. Oke, ulang. Alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ulima yu'malu. Yu'lamu, astagfirullah. Yu'lamu, Ustaz. Ulang lagi terakhir. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ulima yu'lamu. Oke. Baik, nanti diulang-ulang terus. Jadi sudah 4 wazan, santri. 4 wazan. Hari ini nanti akan di-share oleh Musyrif untuk wazan ketiga dan keempat. Dan perintah untuk mauzunnya. Mauzunnya tentu tidak sama dengan fata yaftah wa alimah ya'lamu. Nanti lihat ada perintahnya segera setor. Soalnya pekan ini sekali lagi 6. Total 6. Jadi fi'il sulasi mujarrad kita selesaikan. Tinggal nanti kita tambahkan lagi urutan. Nanti total 22. Ya, total 22. Insya Allah mudah sekali. Yang penting banyak mengulang, terus ngulang lagi. Jadi terbiasa gitu. Tapi ingat sini ya, kenapa pada wazan keempat tadi tidak ada isim alat? Tadi kan isim alat itu dari fi'il sulasi lazim apa muta'addi? Fi'il sulasi lazim apa muta'addi tadi isim alat? Isim alat dari fi'il sulasi lazim apa muta'addi, santri? Muta'addi. Berarti kita dapat lihat di sini, berarti rata-rata di ini ya, di nomor 4 ini kebanyakan yang masuk di wazan 4 mauzunnya itu fi'il lazim, dia itu fi'il sulasi lazim. Sehingga tidak ada isim alat. Nanti sama nanti kita lihat di nomor 6 juga, nanti di wazan nomor 6 sama. Jadi teorinya tadi sudah tepat. Ya, nanti di fi'il lazim kita tidak temukan isim alat, cuma pada fi'il muta'addi saja. Baik, itu saja untuk pagi ini. Sekali lagi hafalkan, setorkan. Ya, 3 wazan, 3 dan 4 di sini. Jadi total sudah ada 4 wazan. Besok 5 dan 6. Semangat terus. Demikian kita saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.